anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan bahasan kita masih pada hal-hal yang terkait dengan kematian. Silakan buka halaman 21 ya. Sebagaimana telah kita singgung bahwasanya yang terkait dengan kematian ada 3. Yang pertama sakaratul maut, yaitu hal-hal yang berat yang dialami menjelang kematian. Yang kedua adalah al-ihtidar, yaitu proses dicabutnya nyawa. Dan yang ketiga adalah kematian, yaitu setelah nyawa terlepas dari jasad. Setelah nyawa terlepas dari jasad. Baik, sebelum kematian terkadang ada namanya firasat. Seorang merasakan firasat bahwasanya dia akan meninggal ya. Hukum asal, seorang tidak tahu kapan dia akan meninggal. Tidak ada yang tahu. Jangankan kita, bahkan orang-orang termulia pun, mereka pun tidak tahu dengan pasti kapan mereka meninggal dunia. Meskipun mereka terkadang merasakan firasat tersebut. Karena Allah telah berfirman, وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ya. Karena tidak satu jiwa pun yang tahu di mana dia akan meninggal dunia. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalil bahwasanya para nabi tidak mengetahui kapan mereka meninggal dunia, seperti kisah Nabi Adam alaihissalam dan juga Nabi Musa alaihissalam. Ketika Allah Subhanahu wa taala menampakkan anak keturunan Nabi Adam kepada Adam alaihissalam, maka Adam melihat keturunannya sampai akhirnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fara'a rajulan minhum fa'ajabahu wa bisu ma baina ainaihi ya. Tiba-tiba Adam melihat di antara keturunannya ada seorang yang kelihatan ada cahaya di antara kedua matanya, sehingga membuat Adam pun kagum kepada anak keturunannya tersebut. Maka Adam bertanya, siapa ini ya Rabb? Kata Allah, hadza rajulun min akhiril umam min dzurriyyatika. Ini adalah seorang dari keturunanmu di akhir zaman, yuqalu lahu Daud, namanya Daud. Wa qala rabbi kam ja'alta umrahu, ya Rabb, berapa umur kau berikan kepadanya? Kata Allah, sittina sanah, 60 tahun. Maka Adam berkata, zidhu min umri arba'ina sanah. Ya Allah, berikanlah umurku 40 tahun untuk dia. Ya. Dan Adam umurnya 1000 tahun. Asalnya 1000 tahun. Maka dia hadiahkan 40 tahun buat cucunya Daud alaihissalam. Falamma qudiya umru Adam ja'ahul malakul maut. Ketika selesai umur Adam yaitu 960, maka datang malaikat maut untuk mencabut nyawanya. Ketika itu dia bertanya, awalam yabqa min umri arba'una sana, bukankah umurku masih tersisa 40 tahun lagi ya? Artinya tidak tahu bakalan meninggal dunia. Maka malaikat berkata, awalam tu'tiha ibnaka Daud, bukankah kau sudah hadiahkan umur 40 tahun kepada anakmu Daud, cucumu Daud? Maka Adam pun mengatakan enggak. Dia lupa ya. Alaihissalam lupa ya. Karena ya kita 20 tahun aja kita lupa, apalagi 900 tahun yang lalu. Jadi Adam lupa, tapi intinya di sini dalil bahwasanya Adam tidak tahu kapan dia meninggal dunia. Demikian juga Nabi Musa alaihissalam, ketika datang malaikat maut, datang mencabut nyawanya, maka datang dalam bentuk manusia, maka Nabi Musa pun menampar malaikat tersebut. Tidak terima dengan malaikat tersebut karena datang tiba-tiba. Nabi Musa menganggap ini orang masuk rumah sembarang, maka dihantam oleh Nabi Musa. Akhirnya malaikat maut tersebut kembali kepada Allah dan dia berkata, innaka arsaltani ila abdin laka la yuridul maut. Ya Allah, engkau telah mengutus kepada hamba yang tidak mau meninggal. Ya. Maka dia telah melepaskan mataku. Faraddallahu ilaihi ainahu, maka Allah kembalikan mata malaikat maut tersebut. Kemudian Allah berkata, irji ila abdi, kembalilah kepada hambaku dan tanyakan kepadanya, al hayata turidu, wahai Musa, apakah kau ingin hidup selama-lamanya? Fa in kunta turidul hayata fadha' yadaka ala matni thawrin fama tawarat yaduka min sya'ratin fa innaka ta'ishu biha sanatan. Maka kalau kau memang ingin hidup lama, letakkan tanganmu di punggung atau di badan thawr, yaitu sapi ya. Kemudian kau lihat berapa banyak rambut yang ada di bawah tanganmu tersebut ya. Setiap satu bulu sapi tersebut mewakili 1 tahun. Jadi kalau dia taruh begini, mungkin di bawahnya ada ratusan rambut ya, atau ratusan helai rambut.
Setiap helai mewakili 1 tahun. Allah akan beri tambahan umurmu sebanyak itu. Kemudian Nabi Musa bertanya, "Tsumma ma?" Kemudian setelah itu apa? Kalau sudah selesai ratusan tahun, "Tsumma tamut." Kemudian kau meninggal dunia. Maka Nabi Musa mengatakan, lebih baik saya meninggal apa? Sekarang. Toh ujungnya pun saya akan meninggal dunia. Maka Nabi Musa pun meninggal dunia, dicabut nyawanya. Tapi maksud saya, Nabi Musa tidak tahu bahwasanya dia bakalan meninggal dunia ketika itu. Sehingga dia menentang, sehingga dia bertanya, terjadi diskusi. Demikian juga Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud yang sudah ditambah umurnya 40 tahun oleh Allah Subhanahu wa taala dari Nabi Adam sehingga 60 jadi 100 tahun. Ketika usia 100 tahun, tiba-tiba malaikat maut pun datang. Padahal rumahnya tertutup, ya. Tiba-tiba ada seorang masuk di tengah-tengah rumah. Maka Nabi Musa kaget. Nabi Musa bertanya, ya, atau istrinya bertanya, dari mana orang ini bisa masuk? Sementara pintu tertutup, ya. Kemudian dia berkata kepada laki tersebut, istrinya berkata, hati-hati engkau demi Allah kau akan ketahuan Daud. Artinya kalau ketemu Daud kau bakalan mampus. Ya, Daud orang yang sangat kuat. Faja'a Daud, maka Daud alaihissalam pun datang, tahu ada laki-laki masuk di rumahnya. Fa idza rajulu qa'imun wasatad dar. Tiba-tiba lelaki tersebut berada di tengah rumah. Faqala lahu Daud, "Man anta? Siapa engkau? Kok bisa masuk sini?" Kata dia, "Ana alladzi la ahabul muluk." Aku adalah yang tidak takut sama para raja. Daud alaihissalam statusnya nabi sekaligus apa? Raja. Di mana ana la ahabul muluk. Ana alladzi la ahabul muluk wa la yamta'inu minnil hujjab. Aku adalah yang tidak pernah takut sama raja manapun dan tidak ada pengawal yang bisa menghalangiku. Kata Nabi Daud, "Anta wallahi idzan malakul maut." Kalau begitu engkau malaikat maut. Yang tidak takut sama raja manapun dan tidak ada pengawal yang bisa menghalanginya cuma apa? Malaikat maut. Maka dia berkata, "Marhaban bi amrillah." Selamat datang dengan perintah Allah, silahkan cabut nyawaku. Maka Nabi Daud pun meninggal dunia. Ini semua dalil bahwasanya para anbiya, orang-orang saleh pun tidak tahu kapan dia akan meninggal dunia secara pasti. Tapi kalau firasat ada. Firasat ada. Seperti yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW menyebutkan banyak dalil-dalil yang menunjukkan beliau berfirasat bahwasanya beliau akan meninggal dunia. Seperti dalam hadis Rasulullah SAW biasanya i'tikaf 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Tetapi di tahun beliau akan meninggal, beliau ternyata i'tikaf 20 hari. Biasanya beliau i'tikaf 10 hari. 10 hari di akhir Ramadan beliau i'tikaf 10 hari. Maka ketika beliau akan meninggal dunia ternyata beliau i'tikaf 20 hari. Isyarat seakan-akan beliau akan meninggalkan dunia ini sehingga beliau menambah kualitas dan kuantitas ibadah beliau. Demikian juga biasanya Jibril ke bulan Ramadan hanya mengajari Al-Quran sekali khatam. Tapi kali ini Jibril ngajar sampai 2 kali. Kata Nabi SAW kepada Fatimah, "Inna Jibril kana yu'aridunil Qur'ana kulla sanatin marrah." Jibril kebiasaannya adalah mengajarin aku Al-Quran sekali dalam setahun. Wa innahu aradhanil ama marratain. Tapi tahun ini Jibril ngajari aku 2 kali. Wala urahu illa hadara ajali. Menurutku ini tanda ajalku segera tiba. Wa innaki awwalu ahli baiti lahaqqan bi. Dan sungguhnya engkau wahai Fatimah putriku, engkau adalah keluargaku yang pertama kali menyusulku. Dan benar 6 bulan kemudian Fatimah meninggal dunia, ya. Ini semua firasat dari Nabi tapi Nabi tidak bisa memastikan. Demikian juga ketika Nabi SAW haji, yang dikenal dengan haji wada, haji perpisahan. Kenapa disebut dengan haji perpisahan? Karena Nabi dalam haji tersebut menyampaikan kemungkinan kita berpisah. Rasulullah SAW bersabda, "Lita'khudhu manasikakum fa inni la adri la'ali la ahuju ba'da hajjati hadhihi." Ambillah tata cara manasik haji dariku. Kalian ingin berhaji, ambillah tata cara manasik haji kalian dariku. Karena bisa jadi aku tidak lagi bisa berhaji setelah tahun ini. Ya, aku tidak bisa lagi berhaji setelah tahun ini. Dan benar akhirnya Rasulullah SAW haji terakhir yang dikenal dengan Hajjatul Wada. Demikian juga ketika Rasulullah SAW akan meninggal dunia, turunlah firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk Islam. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Bertasbihlah dan beristighfarlah. Innahu kana tawwaba. Sungguhnya Allah Maha penerima taubat. Ketika turun ayat ini, maka Ibnu Abbas mengerti. Dia mengatakan, surat ini adalah ajalu Rasulullah SAW a'lamahu iyah. Ini adalah ajal Nabi yang Allah sampaikan kepada Nabi SAW. Bahwasanya sebentar lagi kau akan meninggal. Kenapa Ibnu Abbas memahami hal ini? Karena surat ini menunjukkan bahwasanya tugas Nabi sudah selesai. Dia sudah berdakwah,
datang kemenangan, dengan pertolongan, orang-orang berbondong-bondong masuk apa? Islam. Apalagi Nabi sudah disuruh untuk banyak istighfar. Ini pertanda, namanya kalau sudah disuruh istighfar secara spesifik, ini pertanda tugas sudah selesai. Sebagaimana kebiasaan Nabi kalau sudah selesai dari suatu ibadah, beliau beristighfar. Habis salat beliau beristighfar, haji beliau beristighfar, ya. Salat malam juga ditutup dengan istighfar. Nah, seakan-akan dakwah beliau sudah selesai, maka Allah suruh fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, bertasbihlah dan beristighfarlah. Maka Nabi setelah itu beliau ruku dan sujud dengan berdoa, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Beliau zikirnya seperti itu. Dan akhirnya ini adalah tanda bahwasanya beliau akan meninggal dunia. Tapi beliau tidak memastikan kapannya. Tapi isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ketika Rasulullah SAW pulang dari haji. Maka Rasulullah SAW mampir suatu tempat namanya Khum. Suatu mata air namanya Khum. Letaknya antara Mekah dan Madinah. Maka Rasulullah SAW berkhutbah di hadapan para sahabat. Fahamidallah wa asna alaihi. Rasulullah SAW memuji Allah, menyanjungnya. Wa wa'adha wa dhakkar. Rasulullah SAW beri wejangan, beri peringatan. Kemudian beliau berkata, amma ba'du. Ala ayyuhan nasu fa innama ana basyarun. Wahai manusia sekalian, sungguhnya aku hanyalah seorang manusia. Yushiku an ya'tiya rasulu rabbi fa ujiba. Hampir-hampir datang utusan Tuhanku, yaitu malaikat maut, untuk memanggilku, lalu aku memenuhi panggilan tersebut. Ini dalil bahwasanya Rasulullah SAW merasa dia akan meninggal dunia, tapi dia tidak bisa pastikan. Oleh karena tidak benar orang mengatakan saya tahu kapan saya meninggal, itu hanya khurafat. Itu tidak benar ya. Tapi kalau menjelang meninggal ada firasat atau dia sudah sakit, tanda-tanda sakit, ya ini sih semua orang tahu, tanda-tanda medis misalnya, atau ada firasat atau yang lain. Tapi kalau tahu kapan saya akan meninggal, ini hal yang gaib. Jangankan kita, para anbiya pun, para nabi pun tidak tahu. Di antara firasat yang pernah dilihatkan seperti dialami oleh para sahabat. Sa'ad bin Mu'adz, ya, ketika dia berperang dalam perang Uhud, ya, itu ada seorang namanya Anas bin Nadhr. Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu, dia tidak sempat perang Badar. Maka dia pun menyesal tidak ikut perang Badar, dan dia berkata, la in ra'aitu qitalan la yarayannallahu ma asna. Kalau saya sempat hadir lagi dalam perang berikutnya, sungguh benar-benar Allah akan melihat apa yang akan aku lakukan. Ketika tiba perang Uhud tahun berikutnya, maka beliau pun semangat. Ketika itu para sahabat sempat mundur, dia tetap maju. Aqbala Anasun. Kemudian dia sempat maju, kemudian dia ketemu dengan Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz pimpinan dari suku Al-Aus. Dia pun sempat mundur. Kemudian dia berkata, ya Aba Amr, aina kum? Kemana kau hendak pergi wahai Sa'ad bin Mu'adz? Bangkitlah, bangkitlah. Kemudian kata Anas bin Nadhr, fawalladhi nafsi biyadihi inni la ajidu rihal jannati duna Uhud. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh aku mencium aroma surga dari arah gunung Uhud. Akhirnya dia nekat maju dan dia meninggal dunia, akhirnya mati syahid. Tapi subhanallah, dia dibuat ada firasat dia akan meninggal dunia, di mana Allah membuat dia sempat mencium aroma wangi surga. Ini tidak dialami oleh semua orang, tapi ini dia hanya tahu ketika itu. Bukan sejak awal dia bakalan tahu meninggal